Halo, selamat bertemu kembali di channel YouTube Imas Pratiwi bersama saya Mem Imas Sitemerang. Hari ini kita akan membahas terkait analisis kualitatif pada berkas rekam medis. Jadi, di dalam rekam medis kita perlu melakukan adanya analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Namun dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan analisis secara kualitatif dalam dokumen rekam medis. Kita saksikan sampai selesai untuk kita pahami bersama. Jika kita melakukan analisis kualitatif ini, yang kita harapkan adalah kita akan menemukan adanya suatu dokumen rekam medis yang akurat dan baik. Dalam hal ini baik dari sisi isinya, kemudian baik dalam isi kekonsistenannya, maupun baik dalam artian dokumen rekam medis itu terisi lengkap 100%. Itu yang kita harapkan pada saat kita melakukan analisis kualitatif pada dokumen rekam medis. Kita harus paham dulu apa sih yang menjadi pengertian dari analisis kualitatif dari formulir rekam medis. Pengertiannya adalah suatu review yang pengisian rekam medisnya dilakukan secara konsisten. Artinya, analisis kualitatif ini harus kita nilai berdasarkan kekonsistenannya di dalam melakukan telaah dokumen rekam medis. Dalam hal ini kita pastikan rekam medis yang kita lakukan analisis terisi lengkap dan akurat. Ada 6 komponen yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan analisis secara kualitatif. Itu yang harus kalian pahami dulu. Ketika kita melakukan analisis kualitatif, tentunya kalian harus memahami apa saja yang ada di dalam setiap komponen-komponen tersebut. Ada 6, yaitu yang pertama, review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa. Yang kedua, review kekonsistenan dalam pencatatan. Yang ketiga, review pencatatan hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan. Yang keempat, review adanya informed consent yang seharusnya ada. Yang kelima, review cara atau praktek di dalam pencatatan. Dan yang terakhir adalah review hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ataupun adanya ganti rugi pada saat kita melakukan pelayanan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Itu adalah 6 komponen yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam tiap-tiap komponennya. Karena tentunya akan ada nilai-nilai setiap komponennya yang harus kalian pahami dan harus kalian mengerti saat melakukan analisis kualitatif dalam formulir rekam medis. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu adalah review kelengkapan dan kekonsistenan di dalam rekam medis dan kekonsistenan di dalam mendiagnosa suatu penyakit. Jadi di dalam poin ini ada hal-hal yang harus kalian ketahui di dalam menilainya. Yang pertama yaitu kalian harus pahami adanya dalam poin ini diagnosa pada saat dia masuk. Pastikan pada saat dokumen ataupun formulir rekam medis kalian analisis ada diagnosa masuk yang tertulis di dalam formulir rekam medis. Yang kemudian yang kedua adanya additional diagnosis atau istilahnya itu diagnosa tambahan. Kemudian yang ketiga pre-post diagnosis operatif. Dalam hal ini adalah diagnosa dari suatu keperawatan. Biasanya di dalam pelayanan perawat yang biasanya terlebih dahulu menangani pasien sebagai garda terdepan tentunya. Kemudian mereka melakukan diagnosa dari keperawatan selanjutnya yang akan ditangani oleh dokter nantinya. Kemudian poin etiologi. Etiologi ini apa sih yang menjadi penyebab dari penyakit tersebut terjadi? Itu adalah harus tertera, dilakukan oleh petugas kesehatan dan tertulis tercatat di dalam formulir rekam medis. Kemudian secondary diagnosis. Secondary diagnosis ini adalah adanya kemungkinan diagnosa lain ataupun diagnosa kemungkinan kedua
diagnosa kedua yang harus kalian perhatikan di dalam formulir rekam medis tersebut. Yang kedua adalah review kekonsistenan dalam pencatatan. Dalam hal ini ada 4 poin besar yang harus kalian pahami pada saat melakukan review kekonsistenan dalam pencatatan. Yang pertama yaitu konsistensi merupakan penyesuaian kecocokan antara bagian satu dengan yang lainnya. Artinya, kalian harus melihat adanya kecocokan dalam pencatatan dari awal dia masuk sampai dia nanti akan pulang. Kemudian yang kedua, konsistensi dalam diagnosa masuk sampai akhir. Dalam hal ini, kita harus melihat adanya kekonsistenan pencatatan diagnosa dia pada saat dia masuk di dalam perawatan, saat dia masuk baik melalui IGD ataupun rawat jalan, sampai dia masuk ke dalam ruang perawatan, itu diagnosanya kemungkinan akan sama. Kalaupun ada yang berbeda ataupun yang bertambah karena ada perawatan lanjutan atau ditemukan diagnosa baru, itu kalian harus perhatikan kemungkinan adanya tadi seperti yang di awal kita bahas, adanya secondary ataupun diagnosa kedua kemungkinan. Yang ketiga, adanya pencatatan harus mencerminkan perkembangan informasi setiap kondisi pasien. Di dalam CPPT ataupun catatan perkembangan pasien terintegrasi, kita bisa melihat adanya setiap temuan ataupun kondisi pasien yang dijelaskan secara tertulis oleh perawat, petugas lain dokter maupun dokter umum, dokter spesialis sebagai DPJP. Kalian pahami terlebih dahulu bahwa setiap kondisi pasien tertulis detail, tertulis setiap apapun yang terjadi dalam keadaan pasien tersebut dari awal sampai dengan dia keadaan sekarang, kondisinya bagaimana, ada tidak perkembangannya, tertulis di dalam CPPT tersebut. Kemudian kekonsistenan pencatatan pasien rawat inap dari rawat jalan maupun dari IGD tadi. Jadi biasanya pada saat pasien masuk dalam ruang perawatan, dia akan masuk bisa dari IGD maupun dari rawat jalan. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, itu biasanya dokter umum sudah menemukan kemungkinan diagnosanya. Diagnosa penyakitnya apa? Dan kita lihat apakah diagnosa penyakit dia pada saat dia masuk sampai dia pulang di resum pasien, itu pasiennya dokter umum sudah menemukan kemungkinan diagnosanya. Diagnosa penyakitnya apa? Dan kita lihat apakah diagnosa penyakit dia pada saat dia masuk sampai dia pulang di resum pasien, itu pasiennya diagnosanya sama. Artinya berarti kita sudah melihat adanya kekonsistenan pencatatan di dalam pasien masuk sampai pasien pulang. Itu adalah poin kedua pada saat kita melakukan analisis kualitatif dalam rekam medis. Yang selanjutnya adalah review pencatatan hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan. Dalam hal ini rekam medis harus menjelaskan, tertulis di dalam rekam medis tersebut bahwa ada kegiatan ataupun pencatatan di dalam melakukan dokumentasi perawatan selama pasien di dalam ataupun dirawat oleh petugas kesehatan. Artinya seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan ataupun tindakan yang telah dilakukan pada pasien harus ada. Dalam hal ini bisa CPPT yang kita lihat dari catatan perkembangan pasien terintegrasi, itu bisa kita lihat ada seluruh catatan yang dilakukan oleh PPA. PPA dalam hal ini seperti yang pernah kita pelajari ya, profesional pemberi asuhan. Dalam hal ini bisa dokter, perawat, bidan ataupun petugas kesehatan yang lainnya yang melakukan tindakan pada saat melakukan pemeriksaan harus tercatat. Dalam hal ini petugas harus menuliskan secara jelas apa hasil pemeriksaannya, kemudian obat apa yang diberikan, tindakan apa yang dia lakukan, dan tertulis tentunya di dalam dokumen rekam medis.
Kemudian poin yang keempat adalah review pencatatan inform consent. Kalau kita pahami bersama, inform consent ini adalah hal yang sangat penting di dalam pendokumentasian, dalam sisi pada saat kita meminta izin tindakan, izin melakukan tindakan kepada pasien, kemudian izin mau operasi, izin mau melakukan infus, izin melakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang lainnya. Tentunya inform consent ini menjadi pegangan kita untuk melakukan tindakan. Jadi, kenapa review pencatatan inform consent ini sangat penting? Ya, karena pernyataan tertulisnya ada. Ada informasi, edukasi yang telah kita sampaikan sebelum pasien itu menyetujui ataupun tidak menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat dilakukan inform consent, inform and consent, artinya ada informasi dan ada consent, persetujuan yang telah ditandatangani oleh petugas maupun yang memberi informan. Artinya di sini kita harus benar-benar menginformasikan informasi apa saja, kemudian kemungkinan indikasi apa saja, kontraindikasinya, kemungkinan dampaknya ataupun yang lainnya yang terjadi pada saat pasien itu dilakukan tindakan tersebut. Semua informasi itu harus diketahui oleh pasien karena dia akan menerima nanti pada saat dia dilakukan tindakan, dan itu harus dibuktikan dengan adanya tanda tangan pasien, tanda tangan petugas sebagai informan, dan kemudian ada tanda tangan dokter sebagai saksi keluarga dari pasien, dan biasanya ada perawat ataupun bidan sebagai saksi dari rekam medis. Dalam hal ini kalau kita lihat di gambar itu biasanya minimal ada 4 orang. Artinya 4 orang ini ada perwakilan dari petugas dari rumah sakit dan ada perwakilan dari pasien tersebut. Berarti kalau kita bisa lihat di dalam dokumen rekam medis ini ada 4, yaitu pasien, dokter, saksi dari pasien yaitu keluarga, kemudian saksi dari rumah sakit dan dokternya bisa perawat maupun bidan ataupun petugas yang lainnya sebagai saksi. Itulah yang harus kita pahami, bahwa setiap inform consent harus ada poin-poin edukasi tersebut dan tertandatangani, dan itu yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan analisis kualitatif dokumen rekam medis. Kemudian poin yang kelima adalah review praktek dalam pencatatan. Dalam hal ini kita harus pahami bersama karena ini juga merupakan hal yang sangat penting di dalam melakukan analisis kualitatif. Jadi yang pertama adalah yang kalian harus lihat pada saat praktek pencatatan. Yang pertama itu waktu pencatatan harus selalu ada. Kalau kalian lihat di gambar ya, kenapa ada poin pada saat kita mendesain rekam medis itu ada poin nomor, kemudian tanggal dan waktu. Artinya waktu itu bukan hanya tanggal per jam. Kenapa perlu jam? Karena kalau kalian tahu di rumah sakit itu kan yang memegang pasien itu tidak hanya 1 orang. Tentunya ada banyak petugas yang secara bergantian shifting yang memegang pasien tersebut. Di situ kita harus bisa melihat fungsi waktu, salah satunya adalah itu. Waktu harus tertulis pada saat PPA menuliskan kondisi pasien, kemudian kapan dia melakukan penulisan tersebut. Karena kenapa? Pada saat dia melakukan penulisan dokumentasi di dokumen rekam medis dengan menuliskan jam, artinya dia baru saja loh di jam yang ditulis itu dia melakukan pemeriksaan, baru saja loh dia megang pasien tersebut. Jadi harus kita lihat adanya jam pencatatan harus ada pada saat
kita lakukan analisis kualitatif di CPPT tentunya, di catatan perkembangan pasien terintegrasi. Kemudian tulisannya dapat dibaca. Tulisan dapat dibaca, ya itu memang menjadi PR bagi kita ya semua, khususnya mungkin ada petugas yang tulisannya memang bawaannya memang sudah tulisan saya memang seperti itu, memang jelek, mau gimana. Artinya gimana? Jelek bukan berarti tidak bisa dibaca. Dalam hal ini sebagai perekam medis kita harus bisa menganalisis secara detail dalam kualitatif. Pada saat tulisan tidak bisa dibaca, kita harus menginformasikan bahwa tulisan ini tidak bisa dibaca. Jadi artinya harus ada perbaikan. Baik petugas, dokter, perawat, PPA yang lainnya harus memahami bahwa kami perlu loh untuk tulisan yang bagus dan yang bisa kami baca supaya bisa kami analisis. Kemudian penggunaan tinta yang tahan lama. Biasanya memang rumah sakit sudah menentukan tinta ataupun pena ataupun pulpen yang sudah digunakan standarnya, sehingga tidak belang-belang. Di dokumen rekam medis tersebut ada pena biru, hitam, dan ada cair, ada yang gimana. Jadi sudah ditetapkan biasanya. Namun kalaupun ada yang kecolongan menggunakan tinta sendiri, menggunakan pena sendiri, itu perlu menjadi temuan kita bahwa tinta ini bisa tahan lama tidak. Karena kenapa? Dokumen rekam medis itu lama loh kita simpannya, sampai 10 tahun. Kemungkinan kalau dia disimpan cukup lama, kemungkinan tinta itu akan bertahan atau tidak. Itu yang menjadi pertimbangannya mengapa rekam medis itu harus melihat penggunaan tinta itu kemungkinan bisa tidak akan bertahan, tidak luntur, ataupun dia tidak akan memudar pada saat digunakan sampai jangka waktu yang lama. Karena dokumen rekam medis itu akan kita simpan dengan waktu yang jangka panjang. Kemudian menggunakan simbol ataupun singkatan yang disepakati rumah sakit. Jadi ada beberapa rumah sakit memang sudah menetapkan, sudah meng-SK-kan simbol-simbol yang boleh kita tulis di dalam formulir rekam medis. Oke, berarti dokumen-dokumen itu harus kita pahami bahwa simbol yang dilegalkan itu sudah ada dan ini. Jadi pada saat kita melakukan analisis, kita harus tahu dulu bahwa simbol-simbol apa yang sudah ditetapkan dan di-SK-kan oleh direktur boleh digunakan dan dicatatkan dalam rekam medis. Jadi pada saat kita melakukan analisis kualitatif, itu tidak menjadi temuan yang harus kita tulis dan kita harus tanyakan, karena memang itu sudah dilegalkan loh oleh direktur bahwa satu rumah sakit ini sudah paham bahwa itu maknanya apa dan artinya apa dan boleh digunakan. Tapi kalau ada singkatan lain atau simbol-simbol yang lain yang tertulis di dokumen rekam medis, di formulir itu menjadi temuan kita. Karena itu harus kita pastikan ada simbol-simbol khusus ataupun singkatan-singkatan yang membuat itu nanti salah arti. Ya, dalam hal ini tentunya harus dipahami oleh petugas kesehatan yang lainnya yang melakukan pencatatan supaya tidak menggunakan simbol ataupun logo yang tidak seharusnya ataupun tidak dilegalkan oleh rumah sakit. Kemudian penulisan catatan harus sesuai dengan etika yang ditetapkan rumah sakit. Apa artinya? Pada saat kita melakukan pencatatan tentu sudah ditetapkan dengan standar SOAP dan menggunakan bahasa yang dipahami dan mudah dimengerti. Tidak menggunakan bahasa yang semaunya petugas. Jadi sama-sama dipahami oleh dokter, sama-sama dipahami oleh perawat, sama-sama dipahami oleh ahli gizi barangkali, sama-sama dipahami oleh bidan dan petugas yang lainnya, sehingga keintegrasian pencatatan dokumen rekam medis itu dapat terintegrasi. Namanya juga CPPT, artinya berarti kan mau petugas pagi, sore, malam itu sama-sama bisa membaca dan melihat perkembangan pasien dari hasil pencatatan sesuai dengan etikanya rumah sakit. Ya, itu dia poin yang kelima dalam review pencatatan dan praktek.
Kemudian poin yang terakhir atau poin yang keenam adalah review hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ataupun ganti rugi. Ini sering menjadi hal yang terlupakan ya, terlupakan. Kenapa saya bilang terlupakan? Hal-hal yang kecil yang kemungkinan menurut kita tidak terlalu berdampak, jarang sekali kita menulisnya. Kenapa? Kenapa ini hal penting? Karena rekam medis ini harusnya kan kita memiliki semua catatan mengenai kejadian pada saat dia masuk sampai dia pulang, itu harus kita catat secara lengkap di dokumen rekam medis. Artinya, baik kondisi pasien yang dalam keadaan buruk sampai keadaan yang baik, kemudian buruk lagi, itu semua harus tercatat. Karena catatan ini akan menjadi laporan kita di dalam dokumen rekam medis. Jadi, catatan ini dilaporkan oleh PPA kepada komite mutu. Jadi, fungsi komite mutu di rumah sakit itu salah satunya adalah melihat catatan pasien yang kemungkinan tadi apa? Kemungkinan berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Contohnya apa? Jadi, dalam hal ini adalah keadaan cedera. Kalau kita tahu, cedera itu banyak ya, terbagi beberapa. Ya, ada beberapa kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya itu kalau kita lihat ya, ada poin kondisi potensial cedera, kemudian kejadian nyaris cedera, kemudian kejadian tidak cedera, kejadian tidak diharapkan, ataupun sentinel event sampai menyebabkan kematian. Dalam hal ini pasien risiko jatuh pun, kemudian salah pemberian obat pun, itu harus masuk ke dalam pencatatan. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita sembunyikan dan tidak boleh kita sembunyikan. Semua harus tertulis, semua harus terangkum, sehingga kita tahu, komite mutu juga tahu ada temuan nih, ternyata pada saat hari Kamis jam 1 terjadi kesalahan pemberian obat yang harusnya diteteskan ternyata diminum. Itu masuk kejadian apa? Tentunya itu harus kita lihat. Apakah itu kemungkinan kejadian tidak cedera, ataupun kejadian tidak diharapkan, atau kejadian nyaris cedera. Oh, dia ternyata tidak punya dampak sama sekali. Tapi itu harus terlapor di dalam pencatatan supaya komite mutu nantinya memahami dan menemukan adanya temuan yang didapatkan pada saat dia melakukan analisis. Dan kita pun sebagai perekam medis melakukan analisis itu harus memahami bahwa ada nih kejadian sentinel yang harus kita pahami. Ada KTD, kemudian ada ini KTC ataupun KNC, ataupun yang sampai menyebabkan kematian, itu harus kita pahami bersama. Bukan hanya biasanya kejadian yang besar baru dipahami, kejadian kecil tidak terlapor di dalam dokumen rekam medis. Jadi semua harus terlapor dan terintegrasi di dalam dokumen rekam medis, sehingga kita melakukan analisis kualitatif rekam medis ini bisa secara komprehensif dan secara merata tersusun dengan baik, sehingga pelaporan, masukan nantinya akan kita dapat berikan kepada petugas dan sesama untuk diperbaiki. Baik, demikian saya rasa untuk hari ini terkait materi analisis kualitatif dalam rekam medis. Semoga kita dapat pahami bersama dan semoga ini menjadi PR yang harus kita benar-benar kerjakan sebagai petugas rekam medis tentunya, supaya kita paham dan untuk meningkatkan dokumentasi, kelengkapan, kemudian kekonsistenan dalam pencatatan rekam medis, sehingga itu menjadi perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama, sehingga pada saat kita melakukan analisis kualitatif di berikutnya kita tidak menemukan temuan lagi. Bahkan
dokumen kita 100% lengkap. Itu yang kita harapkan dalam pencatatan dalam analisis kualitatif rekam medis ini. Baik, terima kasih. Barangkali itu saja yang boleh saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga dipahami, bermanfaat untuk kita dan kita realisasikan di dalam melakukan analisis dokumen rekam medis. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.